Kiranya Engkau menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di dalam keterbatasan, kelemahan, dan keberdosaannya. Kiranya anugerah Tuhan yang sempurna Engkau berikan secara cukup, sehingga firman-Mu bisa disampaikan dengan benar, dengan jelas, dengan penuh kuasa. Tolong semua umat-Mu, beri mereka kecintaan yang besar terhadap firman Tuhan. Beri mereka konsentrasi yang baik dan hikmat untuk mengerti firman-Mu tanpa keliru. Beri mereka kelemah lembutan dan ketundukan untuk menerima firman-Mu dalam hati mereka. Dan beri mereka kekuatan untuk melakukannya dengan setia. Kiranya Engkau dimuliakan di tengah-tengah kami. Kiranya Injil Yesus Kristus menjadi fokus utama dari pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tema kita hari ini adalah gereja, rumah kita, rumah Tuhan. The church, our home, God's house. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa kita perlu membahas tentang tema ini? Kalau kita melihat ke belakang dan belajar dari sejarah gereja, maka kita akan tahu bahwa tidak semua gereja memahami dirinya sendiri. Tidak banyak orang Kristen yang punya konsep yang benar tentang gereja. Dan saya akan memberikan dua ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah dari aliran tertentu yang menganggap bahwa gereja itu segala-galanya. Mereka terlalu terfokus kepada gereja. Nah, gereja mengajarkan bahwa keselamatan bukan hanya di dalam Kristus, tapi diberi embel-embel juga di dalam gereja. Jadi kalau mau selamat bukan hanya perlu percaya kepada Kristus, tapi harus melalui gereja. Kemudian gereja juga mengajarkan bahwa otoritas tertinggi selain di kitab suci ada juga pada gereja. Pengampunan diberikan kepada orang percaya, bukan langsung dari orang percaya kepada Tuhan, tetapi melalui gereja. Sehingga gereja terlalu diletakkan pada tempat yang tinggi. Ini merupakan ekstrim yang keliru. Saya yakin walaupun gereja penting, tetapi tidak sepenting itu. Di sisi yang lain, kita melihat sebagian gereja yang tidak terlalu mementingkan gereja. Ada beberapa aliran di dalam kekristenan yang menganggap bahwa perenungan pribadi bersama dengan Tuhan itu penting, lebih penting daripada kalau pertemuan pribadi dengan orang lain. Maka tidak heran mulai abad yang kelima, saudara mendapati orang-orang yang rohani dalam tanda kutip, the best Christians. Mereka itu pergi ke gua-gua, mereka pergi ke tempat yang sunyi, memberikan diri mereka berhari-hari, berbulan-bulan menyendiri dengan Tuhan. Dan mereka berpikir kalau berkumpul dengan yang lain itu masih kurang rohani, karena kumpulnya dengan manusia. Jadi mereka sudah levelnya, kumpulnya bukan dengan manusia, kumpulnya dengan Tuhan dan para malaikat. Mereka menganggap bahwa sebetulnya yang paling penting adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak perlu ke gereja, tidak apa-apa kok. Yang penting kita bersama dengan Tuhan. Mencari kehendak Tuhan sendiri. Tidak perlu ke gereja. Tidak perlu mendengar dari orang lain. Nah, saudara, ada dua ekstrim. Tetapi melalui khotbah hari ini, saya ingin kita menempatkan gereja pada tempat yang seharusnya. Gereja penting bagi kita. Karena gereja adalah rumah kita. Gereja penting bagi kita. Karena gereja adalah rumah Tuhan. Dan mari kita melihat di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai 22. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai 22. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca secara bergantian. Saya akan membaca lebih dahulu Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai 22. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan, menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Amin.
Di dalam bagian ini Paulus memberitahukan status yang baru, identitas yang baru kepada orang-orang di Efesus. Dan kita mungkin bertanya, mengapa Paulus memakai istilah-istilah ini? Dia memakai istilah kamu bukan orang asing, kamu bukan pendatang, kamu warga, kawan sewarga orang-orang kudus, dan kamu anggota-anggota keluarga Allah. Saudara mungkin berpikir, mengapa perlu memberitahukan hal ini? Nah, saudara, saya akan membagi khotbah saya menjadi dua bagian. Yang pertama, saya akan menjelaskan bahwa gereja adalah rumah kita. The church is our home. Kemudian bagian yang kedua, kita akan melihat the church is God's house, rumah Allah. Nah, mari kita mulai dengan ayat yang ke-19. Saudara coba memikirkan, membayangkan, mengapa Paulus perlu mengatakan, kamu bukan orang asing, kamu bukan pendatang. Kapan terakhir kali saudara mendengar orang lain berkata begitu kepada saudara? Saya yakin berapa kali kita mendengar itu. Kalau misalnya kita datang ke rumah orang dan kemudian orang mengatakan apa? Ya jangan sungkan loh ya, anggap rumah sendiri. Saya dulu kalau ada teman-teman saya pergi ke rumah saya selalu beritahu kalau menginap di tempat saya. Anggap rumah sendiri ya gitu. Karena biasa orang di tempat saya itu makan sehari sekali. Jadi mereka nanti kalau menganggap rumah sendiri makannya juga sehari sekali, anggap rumah sendiri. Nah, kita juga sering mendengar istilah semacam itu. Anggap rumah sendiri ya. Oh iya, terima kasih, kamu baik sekali suruh anggap rumah sendiri. Ya, semua orang di rumah ini ikut bantu bersih-bersih setelah makan. Jadi setelah makan semuanya harus bersih-bersih. Nah, saudara, kita mungkin bertanya-tanya, mengapa Paulus perlu memberitahu, kamu bukan orang asing loh. Kamu bukan pendatang loh. Kamu itu justru kawan sewarga, orang-orang kudus. Kamu tuh anggota-anggota keluarga Allah. Kita bingung untuk apa Paulus memberitahukan hal ini. Dan kita tidak mungkin bisa memahaminya tanpa melihat konteks. Konteks sastra di dalam Efesus pasal 2 mulai ayat 12 dan konteks kultural. Apa yang terjadi pada zaman itu. Dan mari kita melihat konteks secara sastra terlebih dahulu. Kalau saudara membaca dari pasal 2 ayat 12, maka saudara akan menemukan ada dua perseteruan di sana. Perseteruan secara vertikal antara jemaat Efesus dahulu sebelum kenal Tuhan dengan Allah. Sebelum mereka di dalam Kristus, mereka punya perseteruan dengan Allah. Kemudian ada perseteruan secara horizontal, yaitu antara orang-orang non-Yahudi, jemaat Efesus mayoritas non-Yahudi, dan orang-orang Yahudi. Dan mari kita lihat beberapa ayat yang menunjukkan itu. Mari saudara kita melihat misalnya di pasal yang kedua, ayat yang ke-12, bagian awal dan akhir dikatakan demikian. Bahwa pada waktu itu kamu tanpa Kristus. Kemudian bagian terakhir di ayat 12 dikatakan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tanpa Allah di dalam dunia. Ayat yang ke-16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Mendamaikan keduanya bersama dengan Allah. Berarti ada perseteruan antara jemaat-jemaat Efesus dahulu sebelum mereka di dalam Kristus dengan Allah. Mereka tanpa Kristus, mereka tanpa Allah, dan mereka berseteru dengan Allah. Tapi oleh korban Kristus yang sempurna, mereka kemudian diperdamaikan dengan Bapa. Ada juga perseteruan yang sifatnya horizontal. Ketika saudara tadi membaca kedua pihak, keduanya dijadikan satu. Sebetulnya kedua pihak siapa? Paulus sedang berbicara tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Karena memang ada perseteruan di antara mereka. Coba kita lihat Efesus pasal yang kedua tadi. Ayat yang ke-14 dikatakan. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu persekutuan. Ayat yang ke-16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ayat yang ke-18. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi ada dua pihak yang sedang dibicarakan di sini. Dua pihak ini saling berseteru
kemudian didamaikan oleh salib Kristus, dan keduanya dibawa untuk diperdamaikan dengan Allah. Berarti dua pihak itu bukan manusia dan Allah, tetapi dua kelompok manusia, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Dan perhatikan cara Paulus untuk menekankan kata satu. Berapa kali kata satu muncul di sana? Kalau saudara membaca, saudara menemukan paling tidak 4 kali kata satu itu muncul. Ayat 14 coba lihat sekali lagi. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Kalau dalam bahasa Inggris lebih tepat, yang telah membuat dua pihak menjadi satu. Kata satu muncul di sana. Ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Kemudian ayat yang ke-16 dikatakan, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Ayat yang ke-18, karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. 4 kali Paulus memakai kata satu. Keduanya dijadikan satu. Dijadikan satu manusia baru. Dijadikan satu tubuh oleh satu roh. Paulus sangat menekankan tentang keintiman di sini. Menekankan tentang kesatuan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Berarti ketika Paulus berbicara tentang damai sejahtera, berbicara tentang eirene, maka Paulus bukan hanya mengikuti konsep umum pada waktu itu tentang damai sejahtera. Orang sekuler waktu itu, orang-orang Romawi memahami kalau saudara tanya mereka, what is peace? Maka mereka akan menjawab, peace is the absence of war. Damai sejahtera itu adalah tidak ada peperangan. Tetapi di sini kita melihat, damai itu bukan cuma tidak ada peperangan. Damai itu berarti akhir dari peperangan. It's not only the absence of war, but it is also the end of war. Perseteruan antara manusia dengan Allah diperdamaikan oleh Kristus. Perseteruan antara Yahudi dan non-Yahudi diperdamaikan oleh Kristus. Bukan cuma mencegah supaya tidak terjadi perang. Tetapi perang yang sudah terjadi, perseteruan yang sudah ada, dibereskan oleh Kristus di atas kayu salib dengan sempurna. Bagi kita, mungkin sulit untuk memahami mengapa orang Yahudi dan non-Yahudi itu bisa bertengkar dan sering menjadi masalah di dalam gereja mula-mula. Tapi kalau saudara hidup pada abad pertama dahulu, saya yakin saudara bisa memahami mengapa. Orang Yahudi itu menganggap dirinya superior, paling hebat, paling saleh di antara semua bangsa di dunia. Dan mereka menganggap diri bersunat berarti umat perjanjian yang khusus. Mereka menganggap punya hukum Taurat berarti hidupnya jauh lebih baik. Apalagi kalau saudara belajar orang-orang Romawi kuno, mereka adalah orang-orang yang sangat jauh dari yang namanya moralitas. Tidak semua, tetapi mayoritas mereka tidak peduli dengan yang namanya moralitas. Sehingga orang-orang Yahudi itu memang terlihat baik di mata dunia. Tidak heran orang-orang non-Yahudi pun yang suka kesalehan akhirnya memeluk agama Yahudi. Bukan cuma itu. Kalau saudara belajar sejarah, maka saudara akan tahu bahwa orang Yahudi dilarang masuk ke rumah orang non-Yahudi. Itu salah satu contoh betapa orang Yahudi menganggap diri lebih hebat dan terpisah dari orang lain. Saudara ingat di Kisah Rasul pasal yang ke-10. Petrus mendapat penglihatan, Cornelius mendapat penglihatan, Petrus mengunjungi Cornelius. Petrus orang Yahudi, Cornelius bukan orang Yahudi. Akhirnya Cornelius bertobat. Ketika Petrus sampai ke Yerusalem, apakah diadakan kebaktian ucapan syukur karena ada seorang perwira yang terkenal bertobat? Ternyata tidak. Yang ada adalah pengadilan sidang untuk Petrus. Petrus dihadapkan di tengah sidang. Dan orang-orang Kristen Yahudi bertanya kepada dia, mengapa engkau orang Yahudi, engkau masuk ke dalam rumah orang non-Yahudi? Coba bayangkan, bandingkan dengan kita. Beberapa di antara kita mungkin rasis. Atau saudara mungkin pernah melihat orang lain rasis. Menganggap suku A lebih hebat daripada suku B. Tapi saya belum pernah menemukan karena begitu rasis sampai tidak mau masuk rumah orang yang direndahkan. Tidak ada.
Walaupun kita A misalnya, menganggap diri lebih baik dari suku B, tapi datang ke rumah suku B, bagi kita tidak masalah. Benar atau betul? Tidak seburuk abad pertama. Sampai pergi ke rumah non-Yahudi. Itu menjadi persoalan yang besar. Dan saya bisa paham mengapa. Karena ada banyak faktor. Saya ambil contoh yang kedua misalnya. Masalah makan. Orang Yahudi itu kalau makan, dagingnya tertentu. Bukan cuma dagingnya tertentu. Tetapi cara membuatnya juga tertentu. Pada saat mereka bertobat dan orang non-Yahudi bertobat, ini dua pola makan yang berbeda kumpul jadi satu. Dan gereja mula-mula sering ada makan bersama. Pada saat makan bersama, apakah mudah bagi orang Yahudi untuk makan bersama dengan orang-orang non-Yahudi? Karena mereka mesti ngecek, ini dagingnya apa? Halal atau enggak? Nanti diomong, oh halal kok ini dagingnya. Terus tanya lagi, proses pembuatannya halal atau tidak? Tidak bisa kumpul bersama dengan orang non-Yahudi. Sangat sulit. Bayangkan saudara dari agama X yang vegetarian. Kemudian bertobat jadi orang Kristen. Saya yakin awal-awal saudara tidak akan makan daging. Kecuali saudara bertobat gara-gara kepengen makan daging. Soalnya ada orang ditanya, kenapa jadi Kristen? Iya, di agamaku yang lama enggak boleh makan daging soalnya. Ternyata daging enak. Jadi akhirnya pindah agama makan daging. Nah orang ini pasti enggak masuk surga. Karena di surga enggak ada yang jual daging. Nah kalau kita terbiasa vegetarian, pindah kemudian makan daging, tidak mudah. Saya ambil contoh lain, betapa sulitnya mengubah kebiasaan. Saudara pernah makan dengan orang yang kalau makan itu kecap-kecap. Nah, kalau saudara tidak terbiasa dengan bunyi-bunyian selama makan, maka saudara tidak nyaman makan bersama dengan orang yang kecap. Dan saya tahu betapa tidak nyamannya itu. Karena saya sejak kecil, kalau makan begitu kecap, sama papa langsung dilempar sandal. Untung saya dulu jarang makan karena memang miskin. Kalau sering makan, sering kecap dipukulin terus saya. Nah saya itu dididik keluarga. Pokoknya kalau makan tidak boleh kecap. Tapi saya sering kali ketemu sama orang lain. Kalau makan kan gitu. Apalagi kalau gitu. Itu rasanya kayak gitu. Setelah ada yang gini teman saya. Menjijikkan sekali gitu kan. Ada yang ngambil tisu langsung gitu kan, ditaruh di sebelahnya, wah menjijikkan luar biasa gitu kan. Nah saya pernah makan dengan orang-orang yang berbeda, jadi saya tahu betapa menjijikkannya. Saya pernah makan dengan teman saya orang India, sudah makannya enggak pakai sendok, pakai tangan gini kan. Sudah masuk dia ambil lagi, ini enak ini. Terus diambilkan pakai tangannya dia. Langsung ditaruh di piring. Waduh saya sampai kaget gitu kan. Saya makan bersama orang Korea. Padahal orangnya ya kaya raya. Tapi kebiasaan mereka memang. Jadi makan pakai supet, ngambil dari tengah. Itu pakai supet. Dan dia bilang you have to try this. It's very delicious. Langsung ngambil pakai sumpetnya dia di tengah. Saya disuapin langsung. Sudah dia ngambil dari tengah taruh di piring aja. Saya mikir 2 kali kan. Langsung disuapi langsung kan begitu. Waduh. Pengalaman yang tidak terlupakan. Makan bersama polanya beda saja membuat kita sulit untuk hidup bersama. Bayangkan ya orang Yahudi masalah makan berat sekali. Tidak heran ketika Petrus dan Barnabas di Antiokhia mereka mulai makan dengan orang-orang Yunani. Waktu orang-orang Yahudi dari Yerusalem datang mereka memisahkan diri dan Paulus marah luar biasa. Saya bisa mengerti mengapa Paulus marah. Tapi saya juga bisa memahami mengapa Petrus dan Barnabas itu langsung menarik diri. Karena memang pertempurannya, tembok budayanya terlalu tinggi. Nah, 2 perseteruan ini vertikal dengan horizontal sudah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib. Makanya sekarang Paulus memberitahu, kamu itu bukan orang asing, kamu itu bukan pendatang, kamu itu kawan sewarga dan kamu itu anggota keluarga Allah. Nah, apa maksud dari status ini? Saudara, kata Yunani yang dipakai yaitu kata Xenoi, nah itu adalah kata yang biasanya diterjemahkannya asing, orang asing. Tetapi jujur kalau saudara melihat kata ini di beberapa tempat, saudara akan menemukan bahwa kata Xenoi dan kata paroikoi sebetulnya berkaitan dan hampir sinonim. Hampir artinya itu sama. Saudara bisa melihat di teks yang saya sudah tuliskan di warta. Tapi kalau saya mau membandingkan, memisahkan keduanya, saya akan memisahkannya begini. Xenoi itu adalah orang asing dalam arti visitors. Kalau paroikoi
itu juga orang asing. Tetapi dia lebih tepat disebut bukan visitors, tetapi non-permanent residents. Jadi perantau. Orangnya memang datang, tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama, tapi mereka bukan dari sana dan bukan warga negara sana. Itu namanya paroikoi. Tapi kalau senoi itu artinya cuma datang. Cuma datang. Makanya kalau saudara sering lihat orang memakai mobil antar jemput, itu mereknya Xenia. Bentuk feminin dari senoi. Untuk nganter orang datang pergi. Itu keliru, enggak usah diingat-ingat, enggak ada hubungannya. Yang satu adalah visitors, yang satu adalah perantau. Kalau visitor itu berarti datang untuk wisata misalnya, datang untuk berdagang terus itu senoi. Tapi kalau paroikoi itu artinya saudara tinggal di sana agak lama. Nah, Paulus mengatakan begini, kamu bukan orang asing, you are not visitors dan you are not non-permanent residents. Lalu apa dong? Bukan orang asing, bukan pengunjung, tetapi siapa tahu bukan pengunjung, tapi saudara bukan non-residential, non-permanent residents. Tetapi Paulus menambahkan, kamu bukan orang asing, kamu juga bukan perantau. Lalu apa? Paulus menjelaskan, kamu adalah rekan sewarga orang-orang kudus. Nah, kata Yunani yang dipakai di sana yaitu sumpolitoi adalah kata yang biasa dipakai dalam arti warga negara. Jadi ingat ketika di dalam Lukas 15 Paulus bercerita tentang anak yang hilang. Itu anak yang bungsu setelah pergi dikatakan demikian. Ia bekerja dengan seorang majikan di tempat lain. Nah, kata majikan itu terjemahannya kurang pas. Semua bahasa Inggris menerjemahkannya bukan majikan tetapi warga negara di tempat itu. Bekerja di peternakan babi. Nah, kemudian saudara ingat di Kisah Para Rasul ketika Paulus ditangkap, Paulus kemudian mengatakan begini, aku warga Romawi loh ya, aku punya hak. Langsung kepala pasukan semuanya takut memberi hak kepada Paulus. Nah, kata yang dipakai di sana adalah kata ini. Kamu bukan orang asing, kamu bukan perantau, tetapi kamu warga negara. Bagi kita, mungkin warga negara tidak terlalu istimewa. Tapi kalau saudara tinggal di abad pertama, maka saudara betapa pahamnya, betapa pentingnya ini bagi warga negara Romawi. Paulus ketika ditangkap, dia mengatakan, aku warga negara Romawi. Itu artinya begini, ojo macam-macam. Warga negara Romawi berarti berhak mendapatkan perlindungan. Warga Romawi itu berarti pajaknya jauh lebih ringan daripada yang lain. Menjadi warga negara itu berarti menjadi status yang sangat penting bagi orang kuno. Bagi kita mungkin tidak sepenting itu. Tapi bagi orang-orang kuno ini merupakan status yang penting. Tapi Paulus tidak berhenti sampai di situ. Paulus tidak hanya mengatakan kamu bukan orang asing, kamu bukan perantau, kamu adalah warga negara. Tapi dia tambahkan kamu adalah anggota keluarga Allah. Kata Yunani yang dipakai di sana yaitu kata oikeioi adalah kata yang muncul di dalam Alkitab. Bisa secara hurufiah yang berarti keluarga besar. Misalnya 1 Timotius 5 ketika dikatakan kalau ada orang Kristen punya keluarga yang janda, maka dia harus memperhatikan keluarga itu. Kita pernah bahas ini beberapa bulan yang lalu. Nah, saudara, kata keluarga di sana adalah kata oikeioi. Tetapi oikeioi juga bisa dipakai secara figuratif seperti yang dipakai di sini dalam arti keluarga seiman. Saudara ingat Galatia 6 ayat 10, Paulus mengatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara seiman. Saudara seiman di sana terjemahannya adalah keluarga iman. Jadi Paulus memberitahu kita, bukan cuma kita bukan orang asing, kita bukan pendatang, kita warga negara, tapi lebih dekat lagi adalah kita anggota keluarga. Saudara, apapun etnis kita, apapun latar belakang kita, apapun status ekonomi kita, ketika kita ada di dalam gereja, maka kita bisa mengatakan kau saudaraku, kau saudariku. Makanya orang Kristen dulu seringkali dianggap melakukan incest. Orang salah paham, memfitnah orang Kristen itu incest. Mengapa? Karena kalau di dalam gereja suami istri itu kan nyebutnya saudara, saudari. Pernah saudara nyanyi lagu ini dan bingung enggak? Kau saudaraku, kau saudariku. Kemudian yang suami istri bilang, lagunya enggak cocok untuk kita ya.
Kau suamiku, kau istriku gitu kan. Enggak, maksudnya bukan gitu. Saudara itu adalah kita saudara di dalam Kristus. Nah, orang-orang luar kekristenan abad pertama seringkali memfitnah orang Kristen itu incest. Karena bingung, loh ini saudara-saudari kok jadi suami istri. Orang lain enggak paham bahwa itu merupakan ikatan rohani yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib bagi kita. Bukan orang asing, bukan perantau, warga negara, dan lebih dekat lagi adalah anggota keluarga Allah. Sehingga dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa kesatuan gereja itu lebih kuat daripada ikatan sosial, ikatan politik. The unity of the church is stronger than socio-political bond. Kalau saudara mau tahu, ini benar sekali. Mengapa? Karena untuk menerima ikatan secara sosial dan politik tidak dibutuhkan banyak pengorbanan. Tetapi untuk menjadi satu keluarga Allah, Kristus mati, darahnya tertumpah di atas kayu salib. Sehingga saya yakin seharusnya gereja adalah gereja yang melawan rasisme. Harusnya gereja adalah gereja yang menolak diskriminasi secara rasial. Dan saya bersyukur beberapa orang itu memberitahu saya, "Weh, gerejamu itu agak unik ya." Saya kaget. Karena biasanya gereja saya itu aneh, bukan unik. Nah, jadi saya tanya, apa uniknya? Kemudian dia mengamati begini, uniknya adalah gerejamu itu multi etnis. Apa uniknya ya? Kemudian dia bilang gini, karena biasanya kalau gereja teologinya reform, biasanya itu etnis yang mendominasi etnis tertentu. Walaupun beberapa bukan gereja etnis, tetapi yang mendominasi adalah etnis Tongwa, paling tidak di Surabaya ini. Tapi saya bersyukur, kita ini multi etnis. Saudara mau cari orang Kupang ada, orang Jawa ada, orang Tionghoa ada, orang Papua ada, orang Ambon juga ada. Saya malah berharap supaya setiap suku itu ada representasinya di tempat ini. Karena memang gereja seharusnya lebih kuat ikatannya daripada ikatan secara etnis. Di dalam gereja semua orang itu harus merasa this is my home. Tidak ada orang yang merasa asing dengan gerejanya dan tidak ada orang yang menjadi orang asing. Tidak ada orang yang merasa asing dan tidak ada orang yang menjadi orang asing di dalam sebuah gereja. Kita semua harus saling memperhatikan, saudara. Nah, saya punya pengalaman, saya sudah tinggal beberapa tahun di Amerika dan saya juga berkali-kali datang ke Eropa karena urusan sekolah. Tapi kalau saya tiap kali pergi ke Eropa, ke Belgia, saya ini paling tidak suka. Kenapa saya paling tidak suka? Karena saya tidak merasa bagian dari mereka. Sangat sulit menemukan orang Asia di Belgia. Jadi itu saya merasa paling pendek, paling pesek. Dan tidak ada teman yang menghibur. Bahasanya pun bagi saya bahasa roh kan begitu. Jadi tampaknya itu agak susah. Saya itu rasanya kayak berada di planet lain. Tapi waktu saya tinggal di Amerika, saya tinggal di Los Angeles, saudara dengan mudah menemukan orang-orang Asia. Semua orang Asia mudah ditemukan di sana, orang Indonesia juga mudah ditemukan di sana. Kalau saudara pergi ke mall, saudara tidak perlu malu karena saudara banyak yang menghibur. Nanti saudara pesek lihat orang lain ada yang lebih pesek begitu kan. Karena ada banyak orang Asia di sana. Nah, saya lebih merasa nyaman ada di Amerika daripada Eropa. Mengapa? Karena banyak orang Asia, banyak orang Indonesia. Karena bahasanya saya juga bisa. Jadi saya pernah merasakan bagaimana tidak enaknya berada di satu tempat dan orang lain tidak memperhatikan kita. Saya bisa mengerti makan bersama di satu meja, semua orang pakai bahasa yang lain dan kita tidak mengerti apa yang dikatakan oleh mereka. Saya pernah mengalami masa-masa semacam itu sehingga saya sangat paham. Orang tidak boleh merasa asing di gereja dan orang tidak boleh menjadi orang asing di dalam gereja. Belajar memperhatikan satu dengan yang lain. Belajar menyapa, belajar menanyakan kabar supaya orang merasa this is our home. Yang kedua, gereja bukan cuma our home tetapi juga gereja adalah God's house, rumah Tuhan. Dan mari kita melihat saudara di dalam ayat yang ke-20 sampai 22 itu dikatakan bahwa gereja adalah rumah Tuhan. Ketika dikatakan bahwa gereja kita, kumpulan orang percaya adalah rumah Tuhan, maka saudara bisa melihat ada perubahan yang mulus dari satu metafora ke metafora lain. Paulus kan mengatakan begini, terakhir di ayat 19, kamu adalah
anggota keluarga. Kamu adalah anggota keluarga, household. Kemudian dia di ayat 20 pindah, bukan household, bukan home, bukan keluarga, tetapi dia pindah sekarang rumah. Ada kaitan antara keluarga dengan rumah. Ada kaitan antara home dengan house. Household dengan house. Ada kaitan erat. Sehingga saudara bisa menangkap, transisinya cukup mulus. Walaupun kita harus menangkap beda metaforanya. Tapi cukup mulus menurut saya. Nah, hal yang menarik lagi dari gambaran ini adalah kontras keadaan jemaat Efesus di luar Kristus dan di dalam Kristus. Dulu mereka sebelum mengenal Kristus dikatakan di ayat yang ke-12 apa? Kamu hidup tanpa Allah di dunia. Kamu hidup tanpa Allah di dunia. Berarti sekarang mereka apa? Hidup di dunia bersama Allah. Ternyata enggak. Bukan cuma hidup di dunia bersama Allah, tetapi Allah yang berdiam di tengah mereka. Kalau sebelumnya kamu hidup di dunia tanpa Allah, sekarang Allah itu berdiam di antara orang percaya. Ini kontrasnya luar biasa. Kalau saudara membaca Efesus pasal 2 ayat 1-3 dikatakan, kamu dahulu mati karena dosamu. Kamu menaati roh-roh jahat yang ada di udara. Dan kamu mengikuti hawa nafsumu. Mereka dahulu dipenuhi oleh dosa, dipenuhi oleh hawa nafsu. Tapi sekarang Paulus mengatakan bahwa roh Allah yang kudus memenuhi orang percaya. Betapa beda keadaan mereka dahulu dan keadaan mereka sekarang. Sebagai rumah Allah, ada beberapa karakteristik yang kita perlu perhatikan. Ada 3 karakteristik dari gereja kumpulan orang percaya sebagai rumah Tuhan. Yang pertama adalah dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Mari kita melihat ayat 19a. Maafkan, ayat 20a. Efesus pasal 2 ayat 20a. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Saya dahulu tidak pernah mempelajari ayat ini secara lebih teliti. Dan saya kesan pertama saya membaca para nabi di sini yang dimaksud siapa? Para nabi yang ada di perjanjian lama. Ternyata salah. Saya dulu membaca sekilas, saya juga punya pikiran. Para rasul itu mewakili perjanjian baru, para nabi mewakili perjanjian lama. Tapi akhirnya setelah saya belajar lebih lanjut, saya yakin para nabi di sini bukan nabi-nabi perjanjian lama, tetapi nabi-nabi di gereja mula-mula. Mengapa saya yakin begitu? Perhatikan susunan kata yang muncul. Kalau memang nabi-nabi di sini merujuk pada nabi-nabi di perjanjian lama, maka saudara berharap urutannya apa? Dibangun di atas dasar para nabi dan para rasul. Tapi yang saudara dapatkan apa? Di atas dasar para rasul dan para nabi. Harusnya membuat kita berpikir sejenak. Kok urutannya begitu? Nah, ternyata kata para rasul dan para nabi muncul 2 kali lagi di surat Efesus. Dan artinya tidak mungkin nabi di perjanjian lama. Coba kita lihat pasal yang ketiga. Pasal 3 ayat yang kelima saya bacakan untuk saudara. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu, maksudnya zaman perjanjian lama, tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Tetapi yang sekarang zaman perjanjian baru dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Kalau memang zaman dahulu tidak dinyatakan, zaman perjanjian lama tidak dinyatakan, baru sekarang dinyatakan melalui para rasul dan para nabi, pasti para nabinya bukan nabi perjanjian lama. Pasal yang keempat, mari kita lihat. Pasal 4 ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Urutannya selalu sama. Rasul-rasul, nabi-nabi. Kemudian ada pengajar, pemberita Injil, ada gembala. Coba saudara pikir, rasul pasti perjanjian baru kan? Pemberita Injil pasti perjanjian baru. Pengajar juga perjanjian baru, gembala perjanjian baru. Berarti nabi juga perjanjian baru. Tidak mungkin 4 perjanjian baru, nabi perjanjian lama, tidak mungkin.
Gereja itu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Nabi di sini bukan nabi perjanjian lama, tapi nabi-nabi yang Tuhan pakai di zaman gereja mula-mula. Gereja dibangun di atas dasar para rasul. Saudara pasti tahu ketika Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, katamu siapa aku ini? Kemudian Petrus berdiri dan menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Aliran kekristenan tertentu memahami bahwa di atas batu karang itu artinya adalah di atas Petrus. Makanya ketika mereka melihat Petrus itu terakhir melayani di kota Roma, mati syahid di kota Roma, mereka menganggap perkataan Yesus itu akhirnya diteruskan kepada penerusnya Petrus di kota Roma. Makanya bishop Roma itu menjadi lebih utama daripada bishop di tempat lain. Salah satunya adalah teori Petrus ini. Mereka menafsirkan bahwa di atas batu karang itu adalah Petrus. Tetapi kalau kita membaca dengan teliti, maka saya yakin yang dimaksud dengan batu karang itu bukan Petrus, tetapi Petrus sebagai perwakilan para rasul. Petrus sebagai perwakilan para rasul. Alasan saya apa? Karena di Matius 16 setelah Yesus mengatakan, engkau Petrus di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, Yesus kasih tambah lagi kalimat begini, apa yang kau ikat di surga akan terikat di bumi, apa yang kau lepaskan akan juga terlepas. Ternyata perkataan itu muncul di Matius 18 untuk semua rasul, bukan cuma untuk Petrus. Dan kalau memang perkataan Yesus untuk Petrus, maka saya yakin Paulus di pasal yang kedua dari Efesus akan mengatakan gereja dibangun di atas dasar Petrus dan para nabi. Tapi dia mengatakan di atas dasar para rasul. Sehingga perkataan Yesus kepada Petrus harusnya kita pahami Petrus sebagai perwakilan dari para rasul. Semua orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias anak Allah yang hidup pada waktu itu yaitu para rasul akan dijadikan pondasi bagi gereja. Lalu apa bedanya rasul dengan nabi? Kalau memang dibangun di atas dasar para rasul dengan para nabi, apa bedanya? Nah saudara, saya membuatnya sederhana begini. Para rasul itu bertugas menyaksikan, bersaksi tentang apa yang mereka lihat, yang mereka dengar dari Tuhan Yesus. Jadi mereka menceritakan histori. Tetapi para nabi itu bukan berhubungan dengan hal-hal yang lalu. Bukan berhubungan dengan kehidupan Yesus, tetapi berhubungan dengan rencana Allah, kehendak Allah pada waktu itu. Jadi para nabi mendengar pernyataan Tuhan, kemudian para nabi menyampaikannya kepada gereja mula-mula. Dan saudara kalau membaca kisah para rasul, saudara tahu ada seorang nabi yang bernama Nabi Agabus. Dan anak-anak Filipus yang memberitakan Injil di Samaria, salah satu diaken, anak-anaknya disebut para nabi di gereja mula-mula. Jadi ada nabi-nabi yang Tuhan bangkitkan, beda tugasnya dengan para rasul. Para rasul tugasnya adalah menceritakan sejarah, menceritakan Yesus yang mati, menceritakan Yesus yang bangkit. Tetapi para nabi menyatakan kehendak Allah pada waktu itu kepada gereja. Kalau saya mau menyederhanakan lagi begini, para rasul bisa jadi nabi, berfungsi sebagai nabi, tetapi para nabi tidak mungkin berfungsi sebagai para rasul. Karena para nabi kan tidak pernah berhubungan dengan Tuhan Yesus. Tidak pernah menjadi saksi kematian dan kebangkitan Tuhan. Para rasul bisa berfungsi seperti nabi, tetapi nabi tidak bisa berfungsi seperti para rasul. Makanya kalau ada gereja-gereja tertentu yang mengatakan, wah ini rasul akhir zaman. Gitu. Saudara harus was-was. Karena rasul itu adalah orang yang menyaksikan Tuhan. Rasul itu berarti orang yang menjadi saksi kehidupan Yesus. Paulus tidak pernah melihat Yesus yang hidup, tetapi dia melihat Yesus yang bangkit. Sehingga itu menjadi dasar Paulus sebagai rasul. Hati-hati kalau ada orang yang mengklaim, wah ini rasul modern, ini rasul untuk gereja-gereja akhir zaman. Nah saudara, kalau tidak ingin hidupmu berakhir tragis, saudara jangan percaya dengan rasul akhir zaman. Hati-hati. Gereja dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Itu karakteristik pertama. Karakteristik kedua, gereja sebagai rumah Tuhan adalah Yesus Kristus sendiri sebagai batu penjuru. Ayat yang ke-20b dari Efesus 2. Mari kita lihat Efesus 2 ayat 20b.
dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Apa artinya batu penjuru? Nah, di dalam 1 Petrus 2 ayat 7, batu penjuru itu diterangkan sebagai batu kepala. Jelas atau tetap bingung? Batu penjuru adalah batu kepala. Rasanya dikasih petunjuk, tidak tambah jelas. Saya perjelas lagi, batu kepala itu apa? Di beberapa versi bahasa Inggris, 1 Petrus 2 ayat 7, batu kepala itu artinya adalah the very head of the corner. The very head of the corner. Kepala dari sudut-sudut itu. Jadi yang merangkai sudut-sudutnya itu artinya batu kepala. Jelas atau tidak? Jelas, membingungkan ya. Apa artinya menjadi kepala yang mengikat sudut-sudutnya itu artinya apa? Paling tidak ada dua penafsiran. Ada orang yang menduga batu penjuru itu letaknya itu di atas. Jadi setelah ada pondasi, ada tembok, kemudian ada batu penjuru yang menahan sotoh-sotoh rumah bagian atasnya. Karena rumah zaman dulu kan bukan pakai genteng joglo, tetapi kan pakai datar cor-coran kita kalau istilah sekarang. Kalau dulu ya tetap pakai batu dan sebagainya ditahan pakai kayu. Nah, yang mengikat bagian atas itu namanya adalah batu penjuru. Tapi sebagian penafsir meragukan itu. Mengapa meragukan itu? Karena tidak cocok dengan Efesus 2 ini. Kalau memang batu penjuru itu baru dipasang nanti setelah dindingnya ada, berarti gereja itu bisa dibangun tanpa Kristus dulu. Yang penting ada rasul, yang penting ada nabi, kemudian gereja dibangun. Setelah itu terakhir baru Kristus. Tampaknya kok tidak masuk di dalam logika ayat ini. Makanya ada yang mengusulkan batu penjuru itu memang benar mengikat sudut. Tetapi letaknya bukan di atas, letaknya di bawah. Berbeda dengan pondasi, tetapi lebih penting daripada pondasi. Jadi bagian dari pondasi, tapi dia batu yang lebih besar, yang lebih lurus, batu yang lebih kokoh daripada batu-batu lain yang dijadikan pondasi, yang ada di sudutnya. Kalau saudara bingung, saya beri padanan modernnya. Saudara kalau pernah melihat rumah dibangun, maka kan ada tanah, kemudian dibuatkan tiang pancangnya dulu, benar ya, supaya tanahnya tidak bergerak. Setelah itu dibuatkan siku-sikunya semua supaya kuat untuk strukturnya. Baru setelah itu diisi yang lain. Nah, batu penjuru walaupun tidak persis sama, itu bisa diumpamakan dengan balok-baloknya yang di pondasi itu. Mengerti? Kalau tidak mengerti, setelah ini kita harus pergi nyari tempat yang sedang dibangun. Saya tunjukkan bagaimana yang dimaksud dengan batu penjuru. Saya yakin sudah cukup mengerti ya. Jadi batu penjuru itu menurut sebagian penafsir letaknya bukan di atas tapi di bawah. Dan menurut saya ini lebih tepat. Mengapa? Karena dua kali kata batu penjuru muncul. Di Efesus 2, 1 Petrus 2. Semuanya kutipan dari satu teks yang sama. Yaitu di dalam Yesaya 28 ayat 16. Kalau saudara membaca Yesaya 28 ayat 16 ada bunyinya begini. Batu penjuru yang mahal, dasar yang teguh. Perhatikan ya, batu penjuru yang mahal, dasar yang teguh. Berarti paling tidak batu penjuru itu mungkin sekali berkaitannya dengan pondasi. Jadi bagian dari pondasi tetapi dia lebih kokoh daripada pondasi. Dia lebih lurus sehingga itu memastikan bangunannya lurus, memastikan denahnya keliru. Itu namanya batu penjuru. Gereja sebagai rumah Tuhan, kalau mau Tuhan tinggal di tengah-tengah kita dan Tuhan senang tinggal di tempat kita, maka gereja harus menjadi gereja yang kristosentris, berpusat kepada Kristus. Lagu-lagu kita apakah berbicara banyak tentang Kristus yang mati dan tentang Kristus yang bangkit? Apakah khotbah-khotbah di tempat ini selalu menjadikan Injil Yesus Kristus sebagai pusat di dalam pemberitaan Injil? Ataukah
Gereja hanya berbicara tentang mujizat, tentang berkat, tentang popularitas, tentang hal-hal yang tidak berkaitan dengan Kristus. Saya yakin di dalam setiap ibadah, kalau ingin gereja itu benar-benar menjadi rumah Allah, maka Yesus yang mati, Yesus yang bangkit harus diberitakan berulang-ulang di dalam ibadah kita. Karena kalau ibadah kita tidak berpusat kepada Kristus, maka itu bukan menjadi rumah Allah yang Allah inginkan. Mungkin kita berpikir ya tetap rumah Allah, tetapi belum tentu Allah mau berdiam dengan sukacita di tengah kita. Saudara, kalau mau gereja ini menjadi gereja yang menjadi rumah Allah, Allah senang berdiam di tengah perkumpulan kita, maka pastikan Kristus menjadi fokus di dalam segala sesuatu. Karakteristik yang ketiga dari gereja sebagai rumah Tuhan. Bukan hanya dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Bukan cuma Yesus Kristus sendiri sebagai batu penjuru. Tapi yang terakhir karakteristiknya adalah dibangun secara menyeluruh, secara rapi, dan secara terus menerus. Dan mari kita lihat satu persatu. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Tumbuh seluruh bangunan. Kata Yunani yang dipakai di sana, pasa oikodome, telah dipahami secara berbeda oleh para penafsir. American Standard Version itu menafsirkannya each several building. Each several building. Dari terjemahannya kita bisa menduga, menggambarkan, penerjemah American Standard Version itu memahaminya begini. Ada satu kompleks terdiri dari beberapa bangunan. Tetapi tiap bangunannya dasarnya adalah para rasul, para nabi, dan batu penjurunya adalah Kristus. Itu terjemahan American Standard Version. Jadi ada beberapa bangunan di satu kompleks. Tetapi kalau saudara melihat terjemahan-terjemahan yang lain, maka mereka menerjemahkannya bukan each several building, tetapi the whole structure atau the whole building. Nah, mayoritas terjemahan yang berbeda dengan American Standard Version memahaminya itu bukan masing-masing bangunan, tetapi satu bangunan banyak rumah, banyak kamar. Satu bangunan banyak kamar. Atau kalau pakai gambaran modern, terjemahan American Standard Version itu mengasumsikan cottage. Kalau saudara pernah pergi ke cottage, maka saudara tahu tempatnya terpisah-pisah. Tapi di dalam satu kompleks itu namanya cottage. Kalau hotel berarti satu bangunan tapi terdiri dari banyak kamar. Mayoritas terjemahan mengambilnya itu satu bangunan banyak kamar. Nah, manapun yang kita ambil, saya lebih condong dengan suara mayoritas. Artinya adalah jelas. Tidak ada satupun yang tidak dipakai di dalam pembangunan rumah Tuhan. Semua kita pasti dipakai. Tidak ada orang yang mengatakan, aku sudah percaya Tuhan sungguh-sungguh. Tapi rasanya ya, Tuhan itu tidak memberi aku sesuatu yang aku bisa berikan kepada orang lain. Saya tidak percaya. Karena siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita tetap ada tempat di dalam pembangunan tubuh Kristus. Kalau saudara belum tahu apa sih karunia saya, saudara bisa menemui hamba-hamba Tuhan, bisa menemui penatua di sini, maka mereka akan mengarahkan saudara. Kira-kira apa yang paling pas untuk saudara? Semua kita pasti Tuhan sudah percayakan sesuatu yang kita bisa bagikan untuk pembangunan rumah Tuhan. Seluruhnya dibangun. Bukan cuma dibangun seluruhnya, tetapi dibangun dengan rapi. Ayat yang ke-21 dikatakan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. American Standard Version terjemahannya indah di sini, fitly framed together. Semuanya itu dibuat begitu rapi, begitu sesuai. Nah, saudara, sekalipun semua kita dipakai, tapi pembangunan itu harus rapi, harus bertahap. Tidak bisa saudara bilang begini, saya ini males jadi jendela. Ya saya dari kaca enggak apa-apa, tapi saya mau letaknya di atas rumah. Enggak bisa, nanti penghuninya tidak berani mandi. Karena orang lain bisa lihat dari atas. Atau saudara berkata begini, saya memang jadi jendela, saya senang jadi jendela. Tapi saya ingin dibangun lebih dahulu. Jangan yang lain dulu, saya dulu. Setelah pondasi, jendela. Terus apa yang megangi jendelanya? Kan memang jendela itu harus menunggu ada tembok, baru ada jendela.
Tapi banyak orang itu seringkali tidak mau mengikuti prosesnya yang rapi gitu. Semuanya maunya sembarangan. Saya mendengar satu cerita yang menarik. Ada video seorang meneliti tingkah laku monyet. Dia membuat lubang di satu batu. Lubangnya itu kecil. Tapi di bawahnya, di dalamnya lubangnya lebih besar. Dan dia kemudian membawa kacang, membawa makanan kesukaan monyet. Dan dia pastikan monyetnya itu melihat makanan yang dia bawa. Lalu dia taruh makanan itu di lubang itu. Kacangnya taruh. Monyetnya kan perhatikan. Orang ini pergi, yang terjadi adalah monyet langsung lari ke tempat itu. Dan monyet masukkan tangannya bisa. Karena kan lubangnya yang di luar ini kecil, dia tidak bawa apa-apa. Masukkan bisa. Pada waktu dia di dalam, dia ngambil kacang. Ngambilnya sebanyak-banyaknya pasti. Dia ambil banyak gitu kan. Setelah dia ambil banyak, dia tarik keluar. Tidak bisa keluar. Karena tadi waktu masuk kan kosong begini kan. Waktu ngambil kacang dia begini tidak bisa. Karena ini tidak bisa dia. Tapi dia tidak mau melepaskan kacangnya. Malah dia yang ditangkap. Kadang ada orang-orang yang terlalu bersemangat. Tapi belum waktunya. Mungkin saudara menemukan ada orang yang antusias gitu. Wah, harus mengadakan reformasi ini. Wah, gereja kita ini ya harus benar-benar Tuhan reformasi menjadi gereja yang luar biasa. Wah, semangatnya tinggi. Tapi kalau belum waktunya, nanti ada masalah sedikit langsung hilang. Ada masalah sedikit langsung hilang. Karena menjadi reformator itu butuh waktu. 31 Oktober yang lalu kita memperingati hari reformasi. Dulu saya salah berpikir karena diajar dengan keliru oleh dosen saya. Dulu saya ditanya kalau ujian, mengapa reformasi terjadi? Saya jawab sesuai ajarannya beliau. Karena Martin Luther menempelkan 95 dalil di pintu gerbang Wittenberg. Benar langsung jawabannya. Tapi setelah saya belajar lebih lanjut, saya tahu jawaban itu jawaban konyol. Kenapa jawaban konyol? Reformasi itu terjadi bukan karena Martin Luther menempelkan 95 dalil. Reformasi terjadi karena Tuhan sudah mempersiapkan zamannya. Sebelum zaman reformasi, sudah ada zaman Renaissance. Zaman Renaissance menumbuhkan orang-orang yang berpikir kritis terhadap gereja. Menumbuhkan kaum humanis yang pandai belajar budaya Romawi, Yunani, Ibrani dan sebagainya. Ditumbuhkan orang-orang yang sudah siap untuk menerima perubahan. Sehingga pada saat Martin Luther menempelkan 95 dalil, maka boom, semuanya jadi. Ada orang-orang yang sama heroiknya, bahkan orang mengatakan lebih heroik daripada Martin Luther. Yang sudah melakukan hal-hal yang luar biasa seperti Martin Luther. Tetapi belum waktunya Tuhan. Misalnya John Huss, Wycliffe, Savonarola. Ini orang-orang yang disebut sebagai the morning stars of Reformation. Bintang pagi reformasi. Karena mereka yang sebetulnya dulu memulai perlawanan terhadap gereja. Tapi belum waktunya Tuhan. Maka reformasi tidak terjadi seperti sekarang. Saudara, semua itu perlu waktu Tuhan. Mahasiswa teologi itu kalau mulai pelayanan, waduh paling berbahaya sekali. Pada waktu pelayanan praktek, saya selalu mengingatkan begini. Kamu diutus menjadi learner, orang yang belajar. Bukan menjadi reformers, orang yang mengubah. Karena biasanya kan mahasiswa teologi, wah baru tahu teologi. Wah langsung merasa semua gereja keliru. Ngerti gak maksud saya? Baru tahu sedikit, merasa semua gereja keliru. Kemudian karena masih muda, wah darahnya itu membara dicampur dengan api dari Roh Kudus begitu kan. Jadi benar-benar mendidih gitu kan. Nyampe ke gereja, wah enggak bisa ngelihat sesuatu yang keliru. Langsung bersuara dengan kencang. Dan salah satunya adalah orang yang berdiri di depan saudara. Saya dulu praktek pertama kali melihat gereja enggak benar. Wah saya bisa bicara dengan lantang, bicara dengan kencang. Saya pikir dengan 1-2 kali khotbah, perubahan terjadi. Tapi ternyata tidak. Gerejanya tetap begitu. Tuhan yang ubah saya. Menjadi lebih sabar. Menjadi lebih beriman kepada Tuhan. Menjadi orang yang tidak sombong. Mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi Tuhan bangunnya itu rapi. Semua kita akan dipakai Tuhan. Sesuai kapasitas kita. Tapi ada orang yang memang sudah matang. Yang tinggal ditaruh. Tapi ada orang yang memang butuh waktu. Saudara. Memang bahan-bahan bangunan kan begitu kan.
Ada yang butuh waktu didiamkan dulu gitu. Kalau saudara ngecor enggak bisa. Hari ini ngecor, besok langsung dibangun berikutnya. Enggak bisa. Selalu harus ada waktunya. Tapi kalau saudara jadi jendela sudah ready. Kaca sudah ready. Tinggal madukan yang lain. Tinggal manasin. Kalau itu kaca tertentu. Nah saudara, semuanya Tuhan punya waktu. Tuhan akan atur dengan rapi. Menyeluruh, rapi, dan terus menerus. Mari kita melihat Efesus 2. Efesus pasal yang kedua, ada beberapa kata kerja yang muncul di sana. Menariknya bentuknya present tense. Di dalam dia tumbuh, kata tumbuh di sana artinya adalah terus menerus tumbuh. Tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun atau dibangun, dirapikan, disesuaikan setiap bagiannya. Itu juga bentuknya present. Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan. Di situ juga memakai bentuk present yang artinya terus menerus dibangun. Menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara, gereja tidak ada yang sempurna. Tetapi gereja harus memastikan saudara ada on the right track. Make sure that you stand on the right foundation. Itu penting. Karena kalau dasarmu tidak benar, dasarmu bukan para rasul, bukan ajaran para rasul, dasarmu itu bukan Kristus Yesus, maka walaupun engkau membangun dengan cepat, walaupun kelihatannya antusias, terjadi kebangunan rohani dalam tanda kutip, terjadi penambahan jumlah yang luar biasa, tapi saya percaya at the end the building will collapse. Gereja harus tunggu waktu Tuhan. Saya tahu gereja ini tidak sempurna. Saya tahu ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Tetapi selalu saya memastikan we are on the right foundation. Sebab we are on the right foundation, we will see in the future bahwa gereja ini akan semakin berkembang. Yang penting bukan siapa, tapi yang penting apa, pondasinya apa. Kristuskah yang menjadi pusat di dalam gereja ini? Saya percaya gereja yang mengkhotbahkan Kristus, gereja yang berpijak kepada kebenaran firman Tuhan, tidak bisa tidak, gereja itu akan berkembang. Tapi pastikan kita ada di pondasi yang benar. Saya khawatir ada beberapa gereja yang kelihatannya semangat, yang pembangunannya itu dari luar kelihatan wah hebat, wah cepat, tapi tidak punya dasar yang teguh. Nanti begitu ada angin topan, begitu ada bahaya ajaran sesat, ada macam-macam tantangan dari dunia sekuler, ada berbagai macam pertanyaan-pertanyaan sulit, mereka tidak bisa jawab apa-apa. Saat itulah gereja-gereja itu akan kolaps. Nah saudara, saya sungguh berdoa, semoga kita semua dilibatkan Tuhan di dalam pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Sehingga setiap orang bisa mengatakan this is my home. Semua orang merasa nyaman ada di sini. Bukan cuma kita merasa nyaman, tapi pastikan Tuhan juga merasa nyaman tinggal di tengah-tengah kita. Saya sungguh berdoa semoga setiap ibadah kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Setiap ibadah kita, para pelayan mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika kita beribadah, maka Tuhan mengatakan this is truly my house and I take delight in it. Saya khawatir ibadah kita Tuhan tidak menikmati. Saya khawatir ibadah di beberapa gereja cuma kita yang menikmati, tetapi Tuhan tidak menikmati ibadah kita. Kalau mau Tuhan menikmati rumahnya di sini, kalau mau kita menikmati keluarga kita di sini, maka kita semua harus berpijak kepada Kristus Yesus yang mati bagi kita di atas kayu salib, menumpahkan darahnya yang sempurna, sehingga kita, apapun etnis kita, apapun perbedaan status ekonomi kita, kepandian kita, gelar kita, those all do not matter. What matters is the blood of Christ has been given to us. Yang paling penting adalah darah Kristus sudah diberikan bagi kita. Sehingga kita merasa satu, beda etnis, satu di dalam Tuhan. Beda status ekonomi, satu di dalam Tuhan. Saya sungguh berdoa. Semoga gereja ini menjadi gereja yang menyenangkan Tuhan. Tuhan diam dengan sukacita di tengah kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Yang pertama saya ingin menantang saudara berdoa, meresponi firman Tuhan. Apakah kita sudah menjadikan gereja ini sebagai keluarga kita? Apakah kita sudah saling memperhatikan satu dengan yang lain? Kalau belum, marilah kita mohon ampun di hadapan Tuhan.
Supaya kita belajar memperhatikan satu dengan yang lain. Supaya setiap orang tidak ada yang merasa sebagai orang asing dan terasing di tempat ini. Mari kita berdoa supaya kita memainkan peranan, menjadikan gereja ini sebagai keluarga kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, saudara, mari kita berdoa. Semoga gereja di tempat ini, setiap kali kita bersekutu bersama, maka Tuhan senang tinggal di tengah-tengah kita. Karena memang perkumpulan kita, persekutuan kita adalah rumah Tuhan. Mari kita berdoa, supaya kita sungguh-sungguh mempersiapkan ibadah dan sungguh-sungguh terlibat secara aktif di dalam ibadah. Mari kita berdoa, semoga Tuhan menjadikan kita rumah idaman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami, hamba-Mu dan semua umat-Mu di tempat ini. Kalau kami belum mampu terlibat secara aktif, membangun gereja ini menjadi keluarga bagi semua orang yang hadir di tempat ini. Ampuni kami kalau ada orang-orang tertentu yang merasa menjadi orang asing di tengah keramaian di tempat ini. Ampunilah kami. Ampuni kami kalau kami terlalu cuek ya Tuhan. Tidak mau peduli dengan orang lain. Tidak mau berbagi persoalan dan mengerti persoalan orang lain. Ampunilah kami. Juga ampuni kami ya Tuhan. Kalau kami kurang mempersiapkan ibadah dengan baik. Sehingga Engkau tidak menerima sukacita yang penuh di dalam ibadah kami. Ampunilah kami. Kami para pelayan, kalau kami belum memberikan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami. Kami semua jemaat-Mu yang belum sungguh-sungguh mempersiapkan hati kami, waktu kami beribadah. Tuhan juga ampuni kami. Supaya sungguh setiap kali kami bersekutu bersama, Tuhan Engkau senang. Engkau diam dengan sukacita di tengah-tengah kami. Karena kami adalah rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk teguran-Mu bagi kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.